Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Safitri dari kelas M85 dengan nomor induk mahasiswa 19474420016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu penyakit pada anak berkebutuhan khusus atau sering disingkat dengan ABK. Kalian tahu nggak ABK itu apa? ABK adalah anak yang memerlukan perhatian dan kasih sayang yang spesifik. Spesifikasi itu ada karena hambatan pada pertumbuhan si anak, dan karakteristik anak tersebut berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Salah satu penyakit anak berkebutuhan khusus adalah tunanetra. Tunanetra adalah kondisi di mana seseorang mengalami gangguan pada penglihatan, yaitu kebutaan, baik buta secara permanen maupun hanya sementara. Berdasarkan klasifikasi kebutaan secara internasional, kondisi ini dibagi menjadi dua, yaitu gangguan penglihatan jarak jauh dan gangguan penglihatan jarak dekat. Adapun kategori-kategori pada gangguan penglihatan jarak jauh. Yang pertama, kategori ringan. Tingkat ketajamannya itu lebih buruk dari 6/12. Yang kedua, kategori sedang. Tingkat ketajaman visual yang lebih buruk dari 6/8. Yang ketiga, kategori parah. Tingkat ketajaman visual yang lebih buruk dari 6/18. Yang terakhir, kategori kebutaan. Tingkat ketajaman visual yang lebih buruk dari 3/60 atau sering juga dikatakan 1 banding tak terhingga. Selanjutnya, gangguan penglihatan jarak dekat. Orang yang masuk dalam kategori ini memiliki tingkat ketajaman visual dekat yang lebih buruk daripada N6 atau M08, bahkan dengan memakai alat bantu sekalipun. Adapun karakteristik tunanetra yang sering terjadi, yaitu ketajaman penglihatan yang kurang, terdapat cairan tertentu, posisi mata sulit dikendalikan oleh saraf otak, dan terjadi kerusakan susunan saraf otak yang berhubungan dengan mata. Selain itu, ada juga karakteristik tunanetra yang harus kita waspadai. Yang pertama, mata kanan bergerak ke mata kiri lebih cepat. Yang kedua, sering menggosok mata. Yang ketiga, penglihatan pada siang hari lebih jelas dibandingkan di malam hari. Yang keempat, mendekatkan benda di depan wajah. Yang kelima, sering tersandung akibat penglihatan. Adapun faktor atau resiko tunanetra. Yang pertama ada glaukoma. Glaukoma merujuk pada kondisi peningkatan tekanan mata yang bisa menyebabkan kerusakan saraf optik yang bertugas membawa informasi visual dari mata ke otak. Yang kedua, degenerasi makula. Degenerasi makula mengalami kerusakan pada bagian tengah retina dan umumnya diderita oleh kalangan lansia. Yang ketiga, katarak. Katarak akan membuat penglihatan jadi buram karena adanya protein pada lensa mata yang membentuk gumpalan. Yang keempat, mata malas. Orang yang menderita mata malas akan kesulitan untuk melihat sesuatu secara detail. Yang kelima, neuritis optik. Neuritis optik adalah peradangan yang terjadi pada mata. Selain itu, ada juga penyebab lain tunanetra, yaitu seperti cacat dari lahir, bayi yang lahir secara prematur, cedera pada mata, atau komplikasi dari operasi mata. Nah, agar kita terhindar dari resiko-resiko seperti tadi, kita harus menjaga kesehatan mata. Caranya gampang. Kita hanya mengonsumsi makanan yang bergizi, seperti zinc, vitamin A, vitamin C, vitamin E, hingga karoteon. Dan kita juga bisa mengonsumsi wortel atau sayur-sayuran berwarna hijau seperti bayam, brokoli. Yang kedua, kita harus menghindari asap rokok. Kalian tahu nggak kalau asap rokok itu tidak hanya berbahaya untuk kesehatan paru-paru dan jantung, tetapi juga membawa pengaruh buruk pada mata. Ya, karena tidak banyak yang menyadari bahwa rokok juga bisa mengakibatkan gangguan pada mata.
Selanjutnya, mengatur pencahayaan ruangan yang sesuai, sebab pencahayaan ruangan yang baik juga dapat memelihara kesehatan mata. Terlalu terang bisa membuat silau, sementara sinar yang terlalu keruh membuat penglihatan menjadi buram. Keduanya bisa membuat mata lama-lama menjadi lelah. Di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana caranya kita bisa memandu penderita tunanetra dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama, kita jangan memandu orang buta dengan memegang atau menarik tongkat yang mereka gunakan. Yang kedua, jangan memandu mereka dengan cara menarik lengan baju atau ujung pakaian mereka. Yang ketiga, jangan pernah mendorong mereka dari belakang saat memandu orang tunanetra berjalan. Saat berinteraksi dengan tunanetra, kita juga harus menerapkan langkah-langkah berikut. Perlakukan mereka dengan orang yang biasa-biasa saja atau normal. Perkenalkan diri kita lebih dahulu agar mereka bisa mengenali kita. Jabat tangan mereka saat mereka duluan mengulurkannya. Tatap wajah mereka saat sedang mengobrol. Jangan tinggalkan mereka tanpa pamit, dan hindari mengobrol melalui orang ketiga. Layanan pendidikan bagi penderita tunanetra. Mereka dapat memperoleh layanan pendidikan dari sekolah luar biasa atau sering disebut dengan SLB. SLB merupakan tempat untuk penyandang tunanetra yang mengalami keterbatasan dalam penglihatannya. Adapun media pembelajaran yang digunakan oleh anak tunanetra yaitu abjad braille, huruf timbul, rekaman suara, dan model benda. Dengan begitu, mereka masih bisa tetap mendapatkan layanan pendidikan dan tidak tertinggal secara akademis. Nah, teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai tunanetra dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.